Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rayu, 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 salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Sebelumnya saya dari Tegal Alpukat Rangdu mau mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-80 tahun. Semoga bangsa Indonesia terus berkembang dan menjadi bangsa yang besar kelak. Oke, hari ini, hari Senin, saya sedikit sharing lagi ya. Sharing lagi, kebetulan ada cuti tambahan, ada libur tambahan. Saya sempatkan untuk ke kebun lagi. Mungkin ya sekedar mengecek perkembangan, terus mengecek pengairan dan yang lainnya. Dan untuk hama di sini sudah beberapa daun durian saya lihat itu ada yang kemakan ulat. Mungkin next di minggu selanjutnya kita akan melakukan penyemprotan. Hari ini sedikit sharing yang tanpa sengaja dari alam tentang durian. Kemarin durian saya itu yang mungkin usia tanam baru sekitar 6 bulanan, tanpa sengaja ujungnya itu ketiup angin lalu patah. Setelah itu saya coba untuk memotongnya agar tidak mengganggu batang yang lain. Akhirnya saya perhatikan, nah ini semeton. Saya perhatikan, nah setelah patah saya potong dan perkembangannya justru saya lihat dari yang lainnya itu justru ada perkembangan di bagian cabang dan batang. Jadi cabang itu kelihatan lebih cepat membesar, batang lebih kokoh, terus perkembangannya juga masih sangat lumayan. Nah, lalu saya asumsikan bahwa tanaman sekecil ini jika teman-teman mau menginginkan dia tumbuh tinggi, silahkan dibiarkan. Tapi ini karena seleksi alam dan kejadian tanpa sengaja, dan saya pun untuk tanaman sekecil ini masih agak sedikit ragu untuk memotong pucuknya. Ya, tapi karena ada seleksi alam ya, seleksi alam tanpa sengaja, ya terpaksa saya potong karena patah. Dan saya lihat perkembangan cabang-cabangnya itu semakin cepat ya, semakin kokoh daripada yang lainnya. Yang lainnya dia tinggi menjulang tapi agak kurang kuat. Lalu untuk tanaman yang sehat-sehat, yang agak tinggi, saya asumsikan bisa saya lakukan. Dan beberapa durian musangking yang kemungkinan yang perkembangannya sudah cukup bagus, dia tidak stres, airnya cukup, saya lakukan potong pucuk. Ya, jadi tanpa sengaja dapat ini, karena dulu tidak saya lakukan. Saya hanya melakukan itu pada tumbuhan yang sudah berumur sekiranya 1 tahunan. Beberapa durian yang besar-besar sudah saya lakukan, dan perkembangannya itu saya lihat ada percepatan ya, ada percepatan, terus pembentukan batangnya utama itu semakin lebih cepat besar. Kemungkinan ini ya. Jadi ketika bagian atasnya kita potong, nutrisi-nutrisi itu sebelum membentuk cabang ini menjadi cabang utama, dia akan tersebar merata ke batang dan bagian-bagian yang lainnya. Kemungkinan itu yang menyebabkan cabang batangnya itu lebih cepat membesar, lebih kokoh. Ya, jadi jangan ditiru dulu, karena ini seleksi alam dan saya melakukannya juga pada yang lain. Durian-durian yang baru tanam, asumsi sekitar umur 6 bulan, 6 bulan.
Dan perhatikan bahwa kondisi tanaman itu syaratnya harus sehat dulu. Sehat, pertumbuhan, trubusnya ada, lalu airnya tercukupi dan tidak dalam posisi dia stres. Ya, mungkin ini ya sekedar sharing dari saya. Jangan ditiru dulu. Ya, jangan ditiru dulu. Jadi jangan semuanya dilakukan seperti ini. Tapi ini karena seleksi alam, lalu saya coba juga ke durian-durian yang lain yang perkembangannya sudah cukup stabil, sudah cukup lama ya. Mungkin kisaran di 6 bulanan. Ini saya lakukan. Nanti kita lihat next perkembangan selanjutnya dari durian-durian yang lain. Dan intinya itu biar tidak ada salah pemahaman tentang durian kalau dipotong bagian ujungnya itu tumbuhnya akan lebih pendek. Bukan seperti itu. Karena tumbuhan durian itu karakter dia tumbuh ke atas, terus perkembangannya memang harus ke atas. Berbeda perlakuannya dengan alpukat. Berbeda dengan alpukat. Karena untuk durian ini kita harus memperbanyak di cabangnya ya. Memperbanyak cabang-cabang utama, cabang-cabang primernya. Kalau untuk alpukat kita perbanyak di bagian ujung-ujungnya karena di situ pusat buahnya. Sementara untuk di durian dia nanti pembuahannya ada di cabang utama yang bagian ke samping. Oke? Ya, jadi biar tidak ada salah pemahaman bahwa pemotongan pucuk durian itu untuk memperpendek tanaman, bukan ya, bukan. Jadi seperti itu. Dan ini ada baru satu itu yang terjadi seleksi secara alami, dan ini saya lakukan manual ya. Saya potong, saya biarkan karena saya lihat perkembangannya itu ya sudah cukup stabil. Dulu bibitnya ini sekitar umurnya tingginya itu sangat kecil, baby sekali, mungkin sekitar 30 cm, sangat kecil. Tapi sekarang dia sudah sangat maksimal tingginya perkembangannya. Lalu karena batang yang ke atas ini kurang kokoh, saya potong dulu. Nanti sambil jalan, maka ini yang akan menjadi batang utama. Oke ya, itu sharing dari saya sedikit. Kalau teman ragu-ragu jangan dilakukan, dan saya ini masih trial, masih belajar juga. Sungkaru nanti perkembangannya seperti apa kita lihat, mungkin next ya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Oke, sekian dari saya. Bergerak terus apapun itu, kita berjuang untuk anak, istri, orang tua, dan keluarga kita. Memperjuangkan kemerdekaan anak, istri, keluarga kita, orang tua kita dengan bergerak di bidang yang kita sukai. Bukan seperti pahlawan zaman dahulu yang harus membawa senjata, membawa bambu runcing, membawa granat. Tapi perjuangan kita sekarang ya seperti ini. Oke, salam dari saya, Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, rahayu, rahayu. Suksema buat semeton semuanya.